Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau malam hari ini Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kami untuk dapat bersekutu bersama-sama Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Tuhan itu boleh dapat menyenangkan di hadapan-Mu. Dan kami percaya setiap doa, setiap pergumulan, setiap apapun yang ada di dalam hati kami yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan yang mendengar. Dan kami percaya Tuhan, kami menyerukan setiap hati kami ke tempat yang tepat, kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah setiap kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau berbicara pada hati setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu ini yang terbatas Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu. Setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, sungguh-sungguh benar berasal daripada-Mu. Firman-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Kami percaya kami diberkati malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Malam hari ini saya sangat bersyukur ya kalau diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan firman Tuhan buat orang-orang yang luar biasa, buat para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini ingin bertemu dengan Tuhan, ingin mendengarkan Tuhan. Jadi tidak peduli siapapun yang berdiri berbicara di depan ini, kita semua rindu Tuhan berbicara lewat firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Amin. Oleh sebab itu mari kita akan siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya bawakan pada malam hari ini adalah menjadi ciptaan baru. Saya pikir kata ini sudah sangat familiar bagi kita. Karena ketika kita katakan aku menjadi orang percaya, aku mengikut Kristus, selalu di dalam kesempatan mungkin di dalam orang-orang yang baru pertama kali percaya kepada Tuhan, selalu disampaikan bahwa kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Dan kita akan melihat apakah sungguh-sungguh kita sudah menjadi ciptaan yang baru atau belum. Ya, slide selanjutnya. Kita buka bersama-sama atau sudah ada di slide, jadi kita bisa memperhatikannya bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Ya. Firman Tuhan katakan, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mengapa kita harus menjadi ciptaan yang baru? Pada ayat yang selanjutnya, ayat 18 dan 19. Dan semuanya ini dari Allah. Jadi mengapa kita harus menjadi ciptaan yang baru? Firman Tuhan katakan semuanya ini dari Allah. Allah yang menghendaki bahwa kita semua ketika kita menjadi percaya kita harus menjadi ciptaan yang baru. Kenapa? Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada para rasul. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, yaitu kepada para rasul. Jadi mengapa kita harus menjadi ciptaan yang baru tujuannya adalah supaya kita bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Slide selanjutnya. Ketika kita menjadi orang percaya, kita harus hidup di dalam Kristus. Kenapa harus hidup dalam Kristus? Supaya kita menjadi ciptaan baru. Kenapa harus menjadi ciptaan baru? Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Slide selanjutnya. Dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 22 di sana dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya,
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita harus diperdamaikan dengan Allah. Kenapa? Karena dalam Kolose ini katakan kita itu hidup jauh dari Tuhan. Kita terpisah dari Tuhan. Kita harus sadari dalam hidup ini bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, selalu saya kalau memberitakan atau sharing firman Tuhan, saya harus kembali pada mulanya. Karena sebenarnya identitas kita manusia adalah ini. Ketika kita manusia diciptakan, pada Adam dan Hawa diciptakan, manusia itu diciptakan serupa dan segambar Allah. Dan keserupaan dengan gambar Allah ini membuat manusia seharusnya hidup bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tetapi kenyataannya akhirnya manusia itu jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia itu menjadi rusak, sehingga manusia terpisah dari Tuhan. Tetapi pada awalnya seharusnya manusia dekat dengan Tuhan. Karena dosa, manusia terpisah dengan Tuhan. Sehingga keberdosaan manusia itu tidak bisa lagi menghampiri Tuhan yang kudus itu. Dengan segala usaha manusia, manusia tidak bisa menemukan Tuhan. Sebenarnya kepercayaan di agama Kristen bukan seperti kepercayaan agama-agama lain. Usaha manusia untuk mencari Allah, maka disebutlah agama. Tetapi agama Kristen tidak seperti itu. Karena Allah yang harus turun ke dalam dunia untuk mencari Tuhan. Kalau manusia dengan keberdosaannya mencari Tuhan, tidak bisa menemukan Tuhan. Karena manusia berdosa. Manusia tidak menghampiri Allah yang kudus itu. Sehingga bagaimanapun manusia berusaha membentuk agama kepercayaan apapun, tidak bisa menemukan Tuhan. Kalau begitu bagaimana manusia bisa bertemu Tuhan? Yang bisa adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia untuk mencari manusia. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan di dalam diri Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, yang rela turun ke dalam dunia untuk mencari manusia, supaya manusia bisa diselamatkan. Oleh sebab itu ketika kita hidup percaya kepada Kristus, kita harus hidup di dalam Kristus, supaya menjadi ciptaan yang baru seperti penciptaan yang semula. Supaya kita bisa diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah, sehingga kita bisa kembali diberkati oleh Allah. Dalam pembacaan tadi 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan hanya ketika kita hidup dalam Kristus, maka kita bisa menjadi ciptaan yang baru. Hanya di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Kenapa harus di dalam Kristus? Ayat yang selanjutnya, next. Ya, ini tadi ketika manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan manusia akhirnya berbuahnya kejahatan. Karena manusia kecenderungannya jahat, tidak bisa menemukan Tuhan. Selanjutnya, mengapa kita harus hidup dalam Kristus? Kenapa harus dalam Kristus sehingga kita menjadi ciptaan yang baru? Ibrani 1 ayat 3 katakan, karena ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Kalau manusia yang pertama yang berdosa, Adam yang pertama adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Gambar diri kita yang dikuasai dosa sudah rusak. Sehingga kita harus hidup di dalam Kristus, karena dia adalah gambar wujud Allah. Sehingga dikatakan kalau kita hidup dalam Kristus, artinya kita hidup meneladani Kristus. Hidup seperti Kristus hidup. Dan ketika kita hidup seperti Kristus hidup, itu sama saja kita hidup seperti gambar wujud Allah. Ketika kita hidup dalam Kristus, hidup seperti Kristus hidup, maka sama saja kita sedang hidup serupa seperti gambar
Allah. Karena Kristus itu adalah gambar Allah. Yang menjadi persoalannya adalah pemulihan identitas gambar Allah di dalam diri kita ini adalah proses hidup terus menerus. Jadi kita nggak bisa bilang begini, aku sudah jadi orang percaya, aku sudah bertobat, aku sudah dibaptis, sudah ikut SPK, sudah ikut kegiatan-kegiatan gereja, maka aku sudah jadi ciptaan baru. Karena Kolose 3 ayat 10 katakan, ayat selanjutnya, Kolose 3 ayat 10 katakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi menjadi ciptaan baru atau manusia baru dalam istilahnya adalah tidak hanya sekali ketika kita percaya, sudah ikut SPK, kita sudah jadi ciptaan baru. Tetapi menjadi ciptaan baru ini ternyata adalah proses hidup terus menerus. Sampai kapan? Terus menerus. Setiap hari. Mengenakan, di sini katakan mengenakan manusia yang baru. Setiap hari kita hidup mengenakan manusia baru, meninggalkan manusia yang lama, yang penuh dengan sifat-sifat dosa. Nah, hal ini menjadi perenungan buat kita semua malam hari ini. Ketika kita mengaku percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah menjadi ciptaan baru, manusia baru. Ini menjadi pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Apakah benar saya sudah menjadi ciptaan yang baru? Karena proses ciptaan baru itu ternyata terus-menerus. Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Nah, selanjutnya, apa ciri-ciri orang yang hidupnya dalam Kristus yang sudah menjadi ciptaan yang baru? Ada 3 poin yang saya bisa bagikan buat kita semua malam hari ini. Ciri-ciri orang yang menjadi ciptaan yang baru, yang pertama adalah memiliki kasih Kristus. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Jadi yang pertama, ciri-ciri orang yang sungguh-sungguh dalam Kristus, yang sudah menjadi ciptaan yang baru atau prosesnya hidup terus-menerus menjadi ciptaan yang baru adalah setiap hari terus-menerus dia memiliki kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu seperti apa? Kasih Kristus itu dibuktikan, ditunjukkan ketika Allah yang besar, Allah yang luar biasa turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dia rela disiksa, dia rela dihina, disalib, bahkan mati, tetapi dia bangkit untuk menebus dosa manusia. Itulah kasih Kristus. Ayat yang senantiasa menjadi ayat hafalan di sini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Kristus itu adalah kasih yang tak terbatas, kasih yang tak bersyarat, kasih yang tak pandang bulu, kasih yang berkorban. Ini kasih Kristus, beda dengan kasih manusia. Kasih manusia itu bersyarat. Kasih manusia itu pandang bulu. Dan seringkali kasih manusia itu menuntut. Kalau aku dikasih, aku bisa mengasihi. Tapi aku kalau dijahatin, aku bisa lebih jahat. Seperti itu. Tetapi orang yang memiliki kasih Kristus adalah orang yang mau mengasihi dan rela berkorban. Dia mengasihi tanpa syarat, dia mengasihi tanpa pandang bulu. Firman Tuhan di bagian lain, firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Itu kasih Kristus. Amin. Jadi syarat yang pertama atau ciri-ciri orang yang benar-benar hidup dalam Kristus, yang memiliki, yang menjadi ciptaan yang baru, yang pertama adalah orang yang memiliki kasih Kristus. Ayat selanjutnya di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita,
yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi kita nggak bisa berkata aku menjadi orang percaya sudah hidup baru, menjadi ciptaan baru, tapi kita tidak memiliki kasih, itu semuanya bohong. Karena kalau kita berkata aku percaya kepada Yesus, mengenal Kristus, seharusnya kita memiliki kasih. Karena kasih itu adalah Allah, Allah itu sendiri adalah kasih. Jadi poin yang pertama, orang yang hidup dalam Kristus yang menjadi ciptaan baru adalah orang yang memiliki kasih Kristus. Yang kedua, ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus yang menjadi ciptaan yang baru, yang kedua adalah hidupnya hidup untuk Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, siapa mereka yang hidup? Semua orang yang mau percaya kepadanya. Di kata-kata pertama dikatakan begini, dan Kristus telah mati, artinya dia mati untuk menebus semua orang. Dan mereka yang hidup, yang mau percaya akan penebusannya ini, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk dia. Untuk dia yang mau berkorban tadi, yaitu Yesus Tuhan, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita harus sadari benar-benar dalam hidup ini bahwa sebenarnya kita ini manusia yang berdosa yang layak dihukum. Kita seharusnya binasa. Tetapi kita diberi kesempatan oleh Tuhan dengan kehadiran Yesus ke dalam dunia supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Kalau kita menyadari hal ini, sebenarnya tidak ada hal lain yang bisa kita berikan selain kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan. Karena kasih Allah, kita diberi kesempatan untuk diselamatkan dengan cara percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kasih Kristus mengorbankan dirinya untuk menebus kita, yang seharusnya kita lakukan adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Slide selanjutnya. Rasul Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kemudian Rasul Paulus juga berkata dari surat Filipi yang pertama ayat ke-21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita tahu bersama Rasul Paulus ini sebelum dia bertobat, sebelum dia percaya kepada Yesus Kristus, dia adalah orang yang terpandang. Dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia punya harta kekayaan. Istilahnya dia tidak berkekurangan, bahkan dia hidupnya berkelimpahan. Segala hal yang diinginkan oleh manusia mungkin sudah dimiliki oleh Rasul Paulus. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia memberi hidupnya untuk percaya, menyerahkan hidupnya untuk melayani Yesus Kristus. Apa yang dia katakan, segala sesuatu yang dia miliki, yaitu tadi harta, jabatan, kekayaan, kekuasaan, dia anggap semuanya itu adalah sia-sia karena pengenalan akan Kristus. Bahkan di Filipi 3 ayat 8 di sana dikatakan dia anggap semuanya itu sampah, tidak berharga. Yang dia anggap ketika dia mulai percaya kepada Yesus Kristus, hidupnya bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan apa? Rasul Paulus tidak mengharapkan keuntungan di dalam dunia ini. Karena sebelum dia percaya dia sudah miliki semuanya. Dia tidak mengharapkan keuntungan secara duniawi, harta, jabatan, kekuasaan, apapun di dalam dunia ini yang dianggap orang dunia penting, dia nggak mengharapkan itu lagi. Bukan keuntungan seperti itu yang dia harapkan ketika dia hidup bagi Kristus. Karena buat apa dia cari lagi? Karena nggak perlu percaya Yesus, dia sudah memiliki semuanya. Tetapi ketika dia mengenal Kristus Yesus, dia bilang hidupku bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Keuntungan seperti apa? Bukan secara lahir ya, tetapi keuntungan karena kasih karunia bisa diselamatkan. Keselamatan itu kasih karunia.
Keselamatan itu kasih karunia. Harus kita sadari itu kasih karunia. Ada orang sudah diinjili, sudah didoakan, sudah dikasih mujizat, nggak bisa percaya. Sudah didoakan, sudah mengalami mujizat, tetapi masih mengeraskan hati. Ada orang-orang seperti itu. Tapi kita diberi kasih karunia percaya kepada Tuhan. Jadi kita harusnya bersyukur. Dan kasih karunia yang diberikan kepada kita harusnya apa yang kita lakukan? Selain hanya kita bisa mempersembahkan tubuh kita untuk Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Slide selanjutnya. Dikatakan Filipi 1 ayat 21 dan 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Slide yang sebelumnya. Filipi 1 ayat 21 sampai 22 sebelumnya ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi selanjutnya, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jadi menurut Rasul Paulus, hidup bagi Kristus dan mati adalah keuntungan adalah ketika dia hidup berarti harus memberi buah. Hidup untuk Tuhan, hidup bagi Kristus adalah hidup bekerja untuk berbuah. Di dalam terjemahan lain, kata berbuah dikatakan menjadi berkat. Di terjemahan lain juga katakan beramal mulia. Artinya menghidupkan karakter-karakter dari Tuhan. Artinya ketika kita hidup untuk Kristus, hidup bagi Kristus, bukannya kita mengasingkan diri, bukannya kita memisahkan diri dari dunia dan orang lain, tetapi justru kita harus berada di tengah-tengah dunia sebagai garam dan terang untuk menghasilkan buah, untuk menunjukkan kasih Kristus, untuk menyatakan kasih Kristus kepada dunia. Karena kita sudah diberi kasih karunia, kita juga wajib hidup untuk Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada dunia, dimanapun kita pergi dan berada. Ayat yang sudah terkenal di dalam Matius 5 ayat 16, kita itu adalah garam dan terang dunia. Dimanapun kita pergi dan berada, di dalam komunitas mungkin, di dalam pekerjaan, kita seharusnya berdampak. Kita harusnya menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita. Supaya lewat kehidupan kita yang berbuah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itulah maksudnya Rasul Paulus katakan bahwa ketika aku hidup, aku harus bekerja memberi buah. Nah ini poin yang kedua, orang yang sudah hidup dalam Kristus yang menjadi ciptaan baru, yang kedua hidupnya bukan hidup untuk dirinya lagi, tetapi hidup untuk Tuhan. Yang ketiga, poin yang terakhir, orang-orang yang menjadi ciptaan yang baru adalah orang-orang yang memiliki cara pandangnya Allah. 2 Korintus 5 ayat 16, slide selanjutnya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Artinya ketika kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, kita nggak menilai segalanya menurut ukuran manusia, tetapi menurut cara pandangnya Allah. Apapun yang kita alami, susah, senang, sakit, sehat, kaya, miskin, diberkati atau tidak, cara kita memandang hidup ini bukan secara pandangan manusia, tetapi sesuai dengan cara pandang Allah. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, ayat yang sudah terkenal katakan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita harus menghadapi atau menyikapi segala hidup kita sesuai dengan cara pandangnya Tuhan. Slide selanjutnya, bagaimana cara pandang Allah? Dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4 dikatakan di sana, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.
Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang hidup adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Orang yang hidupnya memiliki cara pandang Tuhan adalah pikirannya itu selalu mencari perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Pikirannya itu selalu tentang perkara-perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Selanjutnya dikatakan, sebab kamu telah mati. Sebab kamu telah mati. Slide selanjutnya, Kolose 3 ayat 5 sampai 11. Mati oleh apa? Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Orang yang memiliki cara pandang Allah adalah orang yang senantiasa memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Oleh sebab itu kita harus mati. Apa? Matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Di situ dijelaskan hal-hal yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu. Kapan itu dahulu? Sebelum kita percaya. Sebelum Yesus Kristus itu datang, kita yang tadi, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kecenderungannya adalah kejahatan, kecenderungannya adalah dosa. Dahulu sebelum kita percaya, sebelum Yesus datang, kita juga hidup di dalam hal-hal yang duniawi tadi. Tetapi sekarang ketika Yesus Kristus sudah datang, ketika kita hidup dalam Kristus, makanya firman Tuhan katakan, matikanlah dalam dirimu segala yang duniawi. Dan mulailah hidup di dalam Kristus. Pikiran kita adalah perkara-perkara yang di atas lagi. Slide selanjutnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kita harus mematikan manusia duniawi kita dan mengenakan kehidupan atau manusia yang baru. Yang tadi saya katakan itu seharusnya setiap hari dan terus menerus. Setiap hari terus menerus kita matikan segala keduniawian. Artinya itu adalah tanggung jawab kita. Mematikan kehidupan duniawi itu adalah tanggung jawab kita. Kita nggak bisa berdoa begini, Tuhan tolong supaya aku tidak marah-marah. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa mengubah karakter kita. Tuhan hanya bisa membawa kita supaya kita bisa mengambil keputusan untuk supaya tidak marah. Karena tugas pemulihan dalam diri kita itu adalah diri kita sendiri. Mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kita, itu tanggung jawab kita untuk mengenakan manusia baru yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dahulu sebelum percaya kepada Kristus, sebelum hidup dalam Kristus, kita hidup di bawah kuasa dosa. Kecenderungan hati kita adalah jahat. Kita hidup jauh dari Tuhan. Tetapi sekarang ketika kita sudah hidup di dalam Kristus, menerima keselamatan dalam Kristus, maka seharusnya kita harus menanggalkan, membuang segala kehidupan yang lama yang bersifat duniawi dan mulai mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Slide selanjutnya. Apa saja perkara-perkara yang di atas yang harusnya kita cari? Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Roma 14 ayat 17 katakan, kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minuman, bukan soal tentang keduniawian, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya memikirkan perkara yang di atas adalah selalu hidupnya untuk kepentingan kerajaan Allah. Pikirannya adalah tentang kerajaan Allah.
ayat yang terakhir Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Boleh ditampilkan nggak ayatnya, Ving? Ayatnya memang panjang jadi saya nggak tampilkan. Tetapi dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17 itu dapat disimpulkan bahwa dalam perikopnya di situ adalah manusia baru. Ya, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, perikopnya adalah manusia baru. Jadi orang yang sudah menjadi manusia baru, yang tadi pikirannya terus-menerus diperbaharui, karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Selanjutnya, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Orang yang hidupnya menjadi manusia baru, yang pikirannya diperbaharui, yang pikirannya adalah perkara-perkara yang di atas, adalah orang-orang yang berbuah kebenaran, karakter Kristus. Kalau dari ayat 12 sampai 15 dikatakan di sana adalah buah roh, buah-buah kebenaran, di situ adalah karakter Kristus. Orang yang menjadi manusia baru harusnya menumbuhkan karakter Kristus. Kemudian ayat 16 dan 17 selalu ada ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Orang yang hidupnya terus-menerus diperbaharui suka untuk menaikkan syukur, suka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Slide selanjutnya. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa dari apa yang sudah saya bisa sampaikan, orang yang menjadi ciptaan baru yang pertama memiliki kasih Kristus, kasih yang tak terbatas, tak bersyarat, kasih yang tak pandang bulu, kasih yang berkorban. Kemudian yang kedua, hidupnya hidup untuk Tuhan, hidup memberi buah. Kemudian yang ketiga, menjadi ciptaan baru adalah memiliki cara pandangnya Allah, yang pikirannya selalu perkara yang di atas, yang manusianya terus-menerus diperbaharui. Ya, puji Tuhan, inilah sharing firman Tuhan yang bisa saya bagikan buat kita semua, kiranya boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.